Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 10 dan masih melanjutkan pembahasan tentang strategi testing. Nah, untuk strategi testing ini ada 6 poin pokok bahasan yang akan dibahas, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai unit testing. Nah, kemudian yang sudah dibahas terkait dengan apa itu strategi testing, pendekatannya seperti apa, kemudian ada beberapa isu-isu juga yang sudah dibahas, termasuk isu siapa yang melakukan testing. Nah, kemudian sudah juga dibahas tentang unit testing, yaitu melakukan pengujian dimulai dari unit terkecil seperti modul atau komponen yang ada di perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, pada pertemuan ini kita lanjut ke strategi testing berikutnya, yaitu integration testing, validation testing, dan yang terakhir adalah system testing. Nah, pada saat berbicara tentang strategi testing, salah satu yang sangat disarankan sebagai strategi yang dilakukan untuk melakukan pengujian, yaitu mulailah pengujian dari bagian terkecil dari perangkat lunak yang dikembangkan. Dalam hal ini adalah komponen atau modul. Jadi pada unit testing, masing-masing modul dilakukan pengujian secara individual. Nah, setelah itu, strategi selanjutnya adalah melakukan yang disebut dengan integration testing. Nah, mungkin yang paling gampang integration testing ini adalah menguji menggabungkan beberapa unit atau minimal 2 unit, kemudian mengujinya kembali. Tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti kalau misalnya unit testingnya berhasil, jadi pengujian modul secara individu itu berhasil, apakah kemudian dengan menggabungkan beberapa unit itu masih perlu dilakukan pengujian? Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah integration testing ini, walaupun misalnya unit testingnya sudah berhasil, tetapi integration testing ini jadi menggabungkan beberapa modul itu masih perlu dilakukan pengujian. Tetapi mungkin fokus pengujiannya akan yang berbeda. Nah, di mana yang integration testing ini tidak lagi kemudian fungsi tiap modulnya diuji secara independen, tetapi lebih ke penggabungan hasil dari penggabungan modul ini. Nah, dalam hal ini disebut dengan interfacing-nya. Interfacing ini umumnya ada 3, yaitu apabila misalnya ada 2 modul yang digabungkan kemudian yang diuji, itu yang menjadi pertimbangan untuk menjadi test case-nya adalah interaksi antara 2 modul ini atau interfacing-nya. Nah, karena pada saat kedua modul gabungkan, itu ada beberapa kemungkinan kesalahan yang mungkin saja terjadi walaupun tiap unitnya itu setelah diuji misalnya sudah berhasil. Nah, yang pertama adalah kehilangan data. Kehilangan data ini adalah apabila terjadi pertukaran data antara 2 modul. Ini kan umum terjadi ketika 2 modul digabungkan. Ini ada proses inputan data yang masuk ke satu modul, kemudian hasil dari satu modul itu menjadi inputan di modul lain. Nah, ini salah satunya yang mungkin saja terjadi, yaitu kehilangan data pada saat pertukaran data ini. Atau misalnya setelah digabungkan ada fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi fungsi ini kemudian tidak ada pada saat modul ini diuji secara individu, tetapi munculnya setelah penggabungan. Nah, kemudian kalau ada struktur data global. Struktur data global ini adalah struktur data yang dimungkinkan dibaca antara 2 modul. Jadi tidak hanya lokal ada di satu modul. Siapa yang melakukan pengujian? Jadi masih dilakukan oleh seorang tester, bisa dilakukan oleh yang independent tester, bisa juga oleh programmernya itu sendiri. Nah, paling umum contohnya seperti ini ada di slide 21. Ini contohnya adalah struktur modul dari aplikasi perbankan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang kalau kita jelaskan, kalau unit testing itu berarti diujinya per modul. Nah, misalnya dipecah-pecah seperti ini, ada login, ada modul login, saldo, penyetoran, penarikan, dan transfer, dan masing-masing tiap modul dikerjakan oleh orang yang berbeda. Integration testing ini akan berguna apabila misalnya ada 2 modul, misalnya antara saldo dan penyetoran itu digabungkan dan ada salah satu modul yang belum diselesaikan oleh programmernya.
Nah, ini integration testing bisa diterapkan dengan misalnya mengubah salah satu dari modul tersebut, baik dirubah sebagai hub kalau dia ada di modul di bawahnya, atau dirubah menjadi driver kalau misalnya yang belum selesai itu adalah modul di struktur yang di atas. Seperti itu. Nah, jadi contoh untuk integration testing ini kita akan menggunakan contoh untuk struktur aplikasi di misalnya aplikasi perbankan yang ada di slide 21. Nah, yang paling gampang untuk melihat struktur sebuah aplikasi itu bisa dilihat dari rancangan arsitektur sistemnya. Mungkin kalian sudah dapat pada saat pelajaran rekayasa perangkat lunak, jadi ada pembuatan arsitektur perangkat lunak. Nah, yang menjadi dasar struktur dari modul itu dilihat dari arsitektur perangkat lunak yang dibuat. Nah, untuk melakukan integration testing, ada dua pendekatan yang umum digunakan. Jadi ada yang disebut dengan Big Bang. Big Bang ini adalah ketika semua, misalnya yang di sini di slide 21, jadi semua semua modulnya ditunggu selesai dikerjakan, baru kemudian dilakukan pengujian secara menyeluruh. Tetapi ini akan jadi masalah ketika dilakukan pendeteksian error, karena pada saat terjadi error ini nanti akan sulit menemukan nanti lokasi errornya di mana, karena semua modul sudah digabungkan. Jadi kemungkinan lokasi errornya itu ada di semua modul yang ada. Kemudian time consuming karena ya harus menunggu semua modulnya selesai dikerjakan baru bisa diujikan. Beda kalau misalnya menggunakan pendekatan incremental integration. Jadi incremental integration ini tidak perlu menunggu semua modul selesai. Jadi modul yang mana selesai itu kemudian yang bisa dilakukan pengujian. Nah, ini jadi incremental integration ini sama dengan incremental cara kerjanya sama dengan incremental software process, di mana pengembangan perangkat lunaknya itu dilakukan secara increment atau per versi, di mana fungsi yang dibuat itu adalah berdasarkan yang paling penting atau yang paling urgent digunakan oleh pengguna. Jadi sama dengan incremental integration, di mana modul yang ada itu yang diujikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pengujian incremental integration ini pendekatannya ada dua, jadi bisa dilakukan secara top down, itu dimulai dari struktur paling atas diuji sampai kemudian diuji yang paling bawah, modul yang paling bawah. Kemudian bisa juga salah satu pendekatannya adalah bottom up, jadi dimulai dari bawah sampai diujikan paling atas. Nah, untuk pendekatan yang top down integration, contohnya seperti ini, ada di slide 23, di situ ada gambar struktur modul perangkat lunak. Kita lihat yang di sebelah kiri ini, dia ada M1 sampai dengan M8. Ini berarti ada 8 modul dengan struktur seperti ini. Jadi M2, M3, M4 modul ini akan bergantung dia punya interface ke modul M1 dan seterusnya. Nah, yang di atas ini bisa dianggap sebagai main control atau driver. Nah, integrasi jadi kalau misalnya pakai pendekatan top down, nanti integrasi programnya dimulai dari yang main. Jadi yang paling atas kemudian digabungkan keduanya. Misalnya mau diuji jadi M1, M2 digabungkan kemudian diuji. M1 dan M3 digabungkan kemudian diuji. Nah, seperti itu. Jadi dimulainya dari atas. Kemudian M1, M2, M5 digabungkan kemudian diuji. Nah, kemudian untuk cara penggabungan, ada yang pakai depth first, ada juga yang pakai breadth first. Jadi ada yang ke bawah dulu, misalnya penggabungannya dimulai dari M1, M2, kemudian M1, M3, M1, M4. Ini kalau melebar seperti ini, pendekatannya pakai yang breadth first. Jadi M1, M2, M1, M3, M1, M4. Kemudian baru lanjut M1, M2, M5, M1, M2, M6, jadi melebar. Nah, kalau depth yang first itu ke dalam dulu, M1, M2, M1, M2, M5, M1, M2, M5, M8. Contohnya kalau yang pakai top down ini dimulainya misalnya ada saldo dan transfer. Nah, seperti ini. Jadi pengujian integrationnya diambil dua modul, misalnya untuk saldo dan transfer. Nah, kalau seperti ini, saldo ini adalah modul untuk menampilkan jumlah saldo dari nasabah. Kemudian transfer ini adalah modul yang menangani proses transfer. Nah, ini kalau integration testing
Misalnya, ini contohnya kalau misalnya modul saldo sudah selesai dikerjakan, kemudian modul transfer itu belum selesai dikerjakan, ini masih tetap bisa dilakukan pengujian antara penggabungan dua modul ini, yaitu karena modulnya bukan lagi diuji per unit atau lebih rincinya ke sini, tetapi yang diuji adalah pertukaran datanya. Kalau ada modul yang belum selesai, kalau modul di bawahnya yang belum selesai, maka itu akan dibuatkan yang disebut dengan stub. Tapi ini adalah menirukan cara kerja dari modul tersebut, tetapi hanya untuk data-data yang terkait dengan modul yang berinteraksi dengan data tersebut, dengan modul lain. Nah, misalnya untuk saldo yang transfer, itu yang diuji tidak perlu lagi misalnya adanya verifikasi akun, tidak perlu lagi pengecekan apakah saldo lebih besar dari jumlah transfer. Jadi tidak perlu melibatkan yang ada di bawah, tetapi lebih ke pertukaran datanya. Misalnya, transfer hanya akan mengirim data jumlah transfer untuk memastikan pengujian berlangsung. Nah, kalau di sini kan, kalau proses ini nanti fungsinya hanya untuk pengurangan saldo. Jadi kalau terjadi proses transfer, nanti di saldonya itu harus berkurang sejumlah dengan berapa yang dilakukan transfer, seperti itu. Jadi hasilnya adalah sisa saldo yang mau diujikan. Sehingga nanti si transfer ini hanya pada saat pengujian hanya bertugas mengirimkan berapa jumlah transfer. Jadi tidak perlu sampai pengecekan saldo apakah lebih besar dari jumlah transfer, karena itu pasti sudah dilakukan di unit testingnya. Jadi yang diuji adalah pertukaran datanya. Nah, ini contohnya tadi kalau depth first, nanti langkahnya yang diuji adalah M1, M2, M5, nanti kalian bisa lihat. Jadi ke bawah dulu baru melebar ke samping. Nah, kalau breadth first, penggabungan modul yang diuji adalah ke sini dulu, M1, M2, M3, M4, ini melebar baru ke bawah, ke dalam. Ketika ada misalnya penggabungan seperti ini, jadi penggabungannya adalah top down, maka modul yang di bawahnya yang belum selesai atau yang belum diuji nanti dirubah menjadi stub. Nah, jadi dibuatkan semacam modul tetapi tidak menirukan cara kerjanya, tapi tidak kemudian secara menyeluruh mengimplementasikan. Jadi yang diimplementasikan adalah mampu mengirim atau menerima data dari penggabungan proses tersebut. Nah, contohnya kalau yang tadi saldo dan transfer, itu cukup si transfernya, stub yang dibuat hanya mengirimkan jumlah transfer yang dilakukan. Jadi tidak perlu misalnya ada proses pengujian verifikasi akun apakah sudah benar baru bisa melakukan transfer, atau pengecekan saldo harus lebih besar dari jumlah transfer. Nah, jadi kalau top down yang dibuat itu adalah stub. Kalau yang modulnya belum selesai, yang ada di bawahnya. Jadi langkahnya seperti ini, berdasarkan pendekatan top down yang digunakan, ubah sebuah stub dengan komponen sebenarnya. Jadi ketika modul berikutnya yang akan diuji, maka modul tersebut akan diimplementasikan. Jadi stub yang ada di bawah itu akan diimplementasikan menjadi modul sebenarnya. Nah, jadi kalau seperti ini, jadi kalau yang diuji M1, M2, maka yang sisanya itu akan jadi stub. Jadi M3, M4, M7, M5, M6, M8 akan jadi stub. Ketika akan diujikan jadi M1, M3, baru kemudian stub tersebut diubah menjadi harus sudah tersedia sebagai modul yang sebenarnya, implementasi yang sebenarnya. Sama halnya dengan misalnya M1, M3 akan diujikan, kemudian M3 ini dalam pengujiannya butuh misalnya ada proses di M7, maka M7 cukup sebagai stub saja dulu. Jadi data yang dibutuhkan di sini itu saja yang diimplementasikan untuk dikirimkan ke M3. Nah, seterusnya seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri di sini tahapannya untuk melakukan proses integrasi secara top down. Nah, kalau bottom up berarti dimulainya dari modul yang paling bawah di dalam struktur perangkat lunak. Jadi kalau yang tadi misalnya saldo dan transfer, kalau pakai pendekatan yang bottom up, itu contohnya kalau modul transfernya yang selesai pertama kali selesai dikerjakan, kemudian saldonya belum selesai tetapi akan dilakukan pengujian. Nah, ini kan untuk transfer dan saldo strukturnya adalah yang struktur di bawah dulu yang selesai dikerjakan, maka yang di atas ini akan dirubah menjadi driver, dan pendekatan pengujian integration-nya itu disebut dengan bottom up. Nah, kalau pendekatannya bottom up, tidak dibutuhkan untuk membuat stub, karena yang pertama diuji itu adalah yang modul-modul paling bawah. Nah, pengujiannya masih sama.
baik itu pakai yang bottom up atau yang pakai top down, itu yang diuji adalah interface-nya atau pertukaran datanya, bukan lagi diuji fungsi dari masing-masing modul. Nah, proses integrasinya di sini bisa dilihat sendiri. Jadi kombinasikan komponen pada level paling bawah. Biasanya kombinasinya disebut dengan cluster dalam satu cluster atau disebut dengan builds. Nah, untuk memilih ini, jadi sampai mana cluster yang digunakan itu adalah yang menjalankan subfungsi tertentu. Jadi ketika yang menjalankan subfungsi tertentu itu adalah misalnya yang 4 ini, maka akan dibuatkan cluster untuk 4 modul ini. Kemudian modul yang di atasnya itu dirubah menjadi driver, tidak perlu diimplementasikan dulu secara utuh, tetapi cukup meniru cara kerja dari fungsi tersebut, dan yang diimplementasikan hanya misalnya perlu mengirim data atau perlu menerima datanya saja. Nah, seperti itu. Kemudian tiap cluster diuji. Setelah selesai diuji tiap klasternya, kemudian diambil lagi modul yang paling di atasnya, kemudian driver. Nah, tadi yang modul di atasnya hanya dalam bentuk driver itu dihilangkan dan diimplementasikan sebagai modul yang sebenarnya dan digabungkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan integration testing, jadi integrasi antar modul itu ada yang disebut dengan regression testing. Regression testing ini sebenarnya hanya tambahan dari integration testing. Jadi ini bertujuan mengurangi efek dari integration testing. Jadi pada saat integration testing itu dilakukan, kemudian ditemukan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian dilakukan perbaikan, maka setelah perbaikan itu harus tetap dilakukan pengujian terkait dengan perbaikan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan regression testing. Jadi pengujian setelah hasil perbaikan dan integration testing disebut dengan regression testing. Ini dilakukan setiap kapan? Jadi dilakukan setiap kali terjadi perubahan penting pada perangkat lunak. Jadi pada saat misalnya integration testing ada perubahan yang terjadi, karena mungkin memperbaiki ketidaksesuaian atau error, maka dilakukan regression testing setiap perubahan tersebut. Nah, ini menjalankan sekumpulan pengujian yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi yang dilakukan di integration testing, tetapi ketemu error di situ, itu dilakukan lagi, dan nama pengujiannya disebut dengan regression testing. Nah, ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan tools-tools yang mendukung regression testing. Nah, kemudian kalau regression testing dilakukan, apa saja test case yang mungkin dirancang oleh tim pengujinya? Jadi, apakah semua test case yang dilakukan di integration testing itu dilakukan di regression testing? Nah, jawabannya adalah cukup 3 jenis test case ini yang dilakukan. Yang pertama adalah dibuatkan test case pengujian yang menguji fungsi perangkat lunaknya saja. Nah, jadi fungsi perangkat lunak, kemudian test case pengujian yang menguji fungsi perangkat lunak yang mungkin saja terpengaruh terhadap perubahan. Jadi ketika pada integration testing ada ketemu error tadi, itu ada perubahan yang terjadi. Nah, yang diuji adalah fungsi yang mungkin terpengaruh terhadap perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak perlu semua komponen kemudian diuji kembali, tapi fokus pada komponen yang mengalami perubahan akibat dari dilakukannya integration testing. Nah, jadi tiga ini saja. Jadi fungsinya, kemudian fungsi yang terpengaruh terhadap perangkat lunak, kemudian fokus pada komponen yang diubah saja. Nah, selanjutnya teknik testing setelah melakukan integration testing dan regression testing adalah validation testing. Nah, validation testing ini pengujiannya lebih luas lagi. Kalau validation testing ini tidak lagi berbicara tentang menguji atau menemukan error yang ada di perangkat lunak, tetapi lebih menguji apakah perangkat lunak yang sudah dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, bisa dilihat di sini tim penguji, dokumen yang digunakan oleh tim penguji untuk menyusun test case dari pengujian ini atau melakukan pengujian adalah dokumen SRS. Di mana dokumen SRS ini itu di dalamnya ada requirement atau kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Sehingga ini akan dicocokkan dengan paket atau modul-modul atau fungsi yang ada di perangkat lunak tersebut. Nah, di sini diuji apakah perangkat lunak yang dikembangkan itu sudah memenuhi kebutuhan yang pengguna yang ada didokumentasikan di dalam dokumen SRS. Nah, nanti hasil dari pengujian ini
dihasilkan kesepakatan bahwa fungsi sistem yang dikembangkan itu sudah dianggap layak oleh pengguna. Nah, jadi penekanannya bukan lagi mencari error, tetapi lebih ke apakah perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan keinginan dari penggunanya, sudah sesuai kebutuhan penggunanya atau tidak. Nah, pada validation testing ini jadi tidak lagi berbicara tentang kode programnya atau struktur programnya, tetapi kriteria pengujiannya itu bisa dilihat di slide 32, yaitu dilihat dari kebutuhan fungsional sistem. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk perancangan test case. Jadi, kebutuhan fungsional sistem apa yang diujikan adalah melihat apakah kebutuhan fungsional tersebut sudah memenuhi di dalam perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian tingkah laku sistemnya seperti apa, performansi sistemnya seperti apa, dokumentasinya sudah sesuai yang diharapkan atau tidak, kemudian usability dari perangkat lunaknya sama kebutuhan yang lainnya. Misalnya kalau dibutuhkan di situ di fungsionalnya ada terkait error recovery, apakah sudah memenuhi kriteria error recovery tersebut. Kemudian compatibility-nya bagaimana dengan misalnya sistem lain, sistem yang ada, atau misalnya database yang digunakan dan seterusnya. Kemudian seberapa mudah di maintenance aplikasinya dan seterusnya. Nah, jadi kalau validation testing bisa dikatakan ini lebih ke arah black box testing, melihat fungsi dari sistem yang dilakukan. Validation testing ini bisa biasanya disebut juga dengan acceptance test. Seperti itu. Nah, kondisi setelah pengujian validation testing, apa yang dihasilkan adalah melihat apakah fungsi dan performansi dari perangkat lunak yang sudah dikembangkan itu sudah sesuai dengan harapan penggunanya atau tidak. Kemudian di validation testing ini akan dibuat sebuah daftar pada saat selesai pengujian. Nah, ini daftar ketidaksesuaian antara aplikasi yang dikembangkan dengan harapan pengguna. Jadi ini dibuat daftarnya. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian dengan hasil aplikasi dengan apa yang diharapkan oleh pengguna, nanti itu akan dikomunikasikan perbaikannya akan seperti apa. Nah, contohnya mungkin kalau validation testing, contohnya untuk login. Nah, di sebuah aplikasi misalnya ada login seperti ini. Untuk loginnya pakai username, kemudian password. Nah, seperti ini. Jadi untuk login dibutuhkan ada tombol login, dibutuhkan username dan password untuk login ke sebuah aplikasi. Nah, setelah validation testing, misalnya ada ditemukan bahwa yang diharapkan oleh pengguna itu bisa juga login menggunakan akun lain. Jadi tidak harus sign up ke aplikasinya, misalnya login dengan menggunakan Gmail yang kita punya, jadi terkoneksi dengan email yang kita punya, maka di loginnya ini akan ditambahkan misalnya seperti ini, login dengan misalnya Gmail, jadi tambahkan sebuah tombol khusus untuk login melalui login email yang kita punya. Nah, seperti itu. Jadi perubahan seperti ini itu nanti ketemunya di validation testing. Kemudian bagian dari validation testing ini atau acceptance test kita bisa bilang itu adalah alpha dan beta testing. Jadi serangkaian acceptance test yang memungkinkan pelanggan untuk validasi kebutuhannya. Nah, di tahapan ini yang menguji itu tidak hanya tester lagi dari pihak tim pengembang, tetapi di validation testing ini sudah melibatkan pengguna untuk melakukan pengujian ke perangkat lunak yang sudah dibuat. Nah, ini ada dua jenis, ada alpha testing dan ada beta testing. Perbedaannya kalau alpha testing ini akan dipilih sekelompok kecil customer yang menggunakan program, kemudian akan diminta untuk mengujikan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, kemudian umumnya pengujiannya itu masih aplikasinya berada di lingkungan pengembang. Nah, sedangkan kalau beta testing ini pengujiannya lebih luas lagi, di mana sudah diujikan mencakup pengguna yang lebih luas dan kemudian sudah diujikan di lingkungan pelanggan itu sendiri. Jadi perangkat lunaknya diberikan ke pelanggan, kemudian digunakan di lingkungan tempat akan dijalankannya aplikasi, dan kemudian ya langsung digunakan oleh
penggunanya. Nah, nanti kalau ketemu error atau ketemu ketidaksesuaian dengan harapan pengguna, baru kemudian di-list dan dikomunikasikan dengan tim pengembang, dan kemudian dibicarakan perubahannya akan seperti apa. Nah, kemudian strategi yang terakhir adalah sistem testing. Jadi ini kalau sistem testing pengujiannya sudah lebih luas lagi, tidak hanya per modul, tidak hanya bicara fungsi, tetapi keseluruhan sistem, bahkan integrasi sistem yang dikembangkan dengan sistem lain yang mungkin saling terkait dengan sistem tersebut. Misalnya menguji ke hardware-nya yang digunakan, menguji ke beberapa software yang saling terkait. Misalnya kalau aplikasi berbasis website itu diuji dibuka menggunakan beberapa jenis browser, atau kalau misalnya bisa menggunakan berjalan di beberapa sistem operasi, maka diujikan di beberapa sistem operasi yang berbeda. Nah, seperti itu. Jenis sistem testingnya ada banyak jenis. Yang pertama ada recovery testing. Jadi bagaimana kalau misalnya ada kegagalan yang terjadi di perangkat lunak, recovery-nya akan seperti apa. Kemudian pengujian security-nya atau keamanannya, stress testing. Ini stress testing adalah menguji kehandalan dari perangkat lunaknya. Misalnya perangkat lunak yang dikembangkan adalah berbasis web, diuji sebanyak mungkin yang mengakses perangkat lunak tersebut, sehingga nanti diketahui berapa maksimum kemudian yang bisa mengakses aplikasi tersebut sampai misalnya kinerjanya menurun seperti itu atau melambat. Nah, ini yang disebut dengan stress testing. Atau misalnya diuji dengan menjalankan berbagai aplikasi sampai misalnya kapasitas memori yang disediakan itu terpenuhi. Nah, apakah perangkat lunaknya masih bisa berjalan? Jadi diuji sampai penggunaan sumber daya yang paling maksimum. Nah, ini dimaksud dengan stress testing. Kemudian performance testing dan ada deployment testing. Deployment testing ini ya tadi contohnya misalnya aplikasinya berbasis web, nah itu akan diuji coba di berbagai browser yang berbeda. Apakah kemudian aplikasi tersebut bisa berjalan dengan menggunakan browser yang berbeda. Jadi sama performansinya, tidak terjadi error, kemudian tampilannya juga sama dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan deployment testing. Jadi sistem testing ini pengujiannya sudah secara menyeluruh dan dilakukannya setelah melakukan pengujian unit testing, kemudian integration testing, regression testing, dan kemudian yang terakhir sudah lolos, validation testing. Jadi diuji secara keseluruhan. Oke, nah itu tadi pembahasan terkait dengan strategi testing. Kita sudah membahas strategi testing mulai dari unit testing sampai dengan sistem testing. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan pertanyaannya di Google Classroom. Sekian, terima kasih.